Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 SMA maupun MA yang kami banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan KBM daring PPKN kita. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan bab tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang arti hukum dan unsur-unsurnya. Kemudian kita juga membahas tentang beberapa peran lembaga penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, panitera, dan juga pengacara. Kemarin saya sempat untuk membahas tentang penegakan hukum yang kita fokuskan yang dilakukan oleh KPK. Di sini ada tindak pidana korupsi. Kemarin sudah kita bahas. Kemarin juga saya perlihatkan undang-undangnya. Ada undang-undang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan kepada membahas tentang partisipasi sikap anti korupsi di lingkungan sekolah. Anak-anakku yang saya banggakan, Anda bisa melihat di PowerPoint-nya, kita akan membahas tentang partisipasi sikap anti korupsi di lingkungan sekolah. Ini bisa dilakukan oleh semua siswa di lingkungan sekolah masing-masing. Yang pertama, membiasakan budaya antri. Istilah antri ini sebenarnya istilah yang tidak asing bagi kita, namun pelaksanaannya terkadang sulit untuk direalisasikan. Misalnya di lingkungan sekolah, dulu sebelum ada pandemi COVID-19, kita masih luring, KBM biasa. Itu di sekolah kita diadakan jamaah sholat duhur misalnya. Jadi ada tertib dalam berwudu. Ketika istirahat kedua misalnya, biasanya istirahat kedua, kemudian semua siswa diharapkan untuk mengambil wudu. Itu kelas 10, 11, 12 saling berebutan untuk mengambil wudu. Ini kalau tidak dibiasakan budaya antri, ini nanti akan terjadi kericuhan sehingga nanti menjadi waktu yang disediakan untuk sholat berjamaah itu nanti akan berkurang. Ini berbahaya. Jadi budaya antri dalam berwudu misalnya itu kelihatan sepele, tetapi sangat membantu karakter kita untuk agar kita bisa bersikap anti korupsi. Kemudian misalnya ketika masuk lingkungan sekolah sudah ada bapak ibu guru di depan halaman, kita antri salaman, kita datang. Kalau memang di depan kita masih ada siswa yang lain yang salaman, kita juga antri di belakangnya. Ini hal sepele, tetapi kalau nggak dibiasakan itu akan menjadikan kita menggunakan hak orang lain, itu termasuk korupsi. Kemudian tertib mengambil kartu tes misalnya. Ini daring maupun luring. Meskipun luring itu kan setiap mau ada tes, baik kegiatan tengah semester maupun pas, itu kan setiap siswa harus mengambil kartu tesnya. Meskipun daring, biasanya madrasah memberikan waktu sesuai dengan prokes. Kelas 10 hari apa, kelas berapa, jam berapa sampai jam berapa, dan sebagainya. Itu kalian harus membiasakan tertib seperti itu. Kalau kelas 12 IPA misalnya diberi waktu jam 7 sampai jam 8, ya gunakan waktu jam 7 sampai jam 8. Karena nanti jam 8 sampai jam 9 sudah digunakan untuk kelas 12 IPS 1, kemudian seterusnya IPS 2, bahasa, dan sebagainya. Ini menggunakan waktu tertib mengambil kartu tes. Ini sudah suatu perilaku untuk
berusaha anti korupsi. Karena kita menggunakan waktu sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh madrasah. Yang pertama, membiasakan budaya antri. Kemudian Anda bisa lihat yang kedua, itu aktif berkegiatan. Ternyata aktif berkegiatan itu bisa menjadikan seorang siswa mempunyai perilaku anti korupsi. Contohnya, setiap siswa itu kan habis melaksanakan kegiatan tes itu biasanya ada kelas meeting. Di kelas meeting itu misalnya ada panitia membuat lomba poster anti korupsi misalnya. Nah, setiap siswa, perwakilan setiap kelas itu mengikutinya dengan membuat poster yang berkaitan dengan anti korupsi, ya tentang slogan-slogan anti korupsi dan sebagainya. Itu dibuat sebagus mungkin sehingga kegiatan mengikuti lomba kelas meeting, lomba poster anti korupsi itu sudah termasuk perilaku untuk mengarah anti korupsi. Kemudian di sekolahnya mungkin ada nonton bareng, nobar film pendek tentang penguatan NKRI, film-film yang membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Kemudian membuat ikrar bersama sikap anti diskriminasi dan anti korupsi. Jadi di lingkungan sekolah itu diberikan semacam poster-poster atau ikrar yang dibuat bersama, slogan-slogan anti diskriminasi dan anti korupsi. Biasanya termasuk diantaranya yang sekarang marak yaitu anti bullying itu kan. Bully itu sesuatu yang memang melanggar hukum dan memang harus dihindari di lingkungan sekolah. Jadi itu termasuk anti diskriminasi dan nanti dikaitkan dengan perilaku anti korupsi. Kemudian contoh partisipasi sikap anti korupsi di lingkungan sekolah yang lain itu diantaranya adalah di lingkungan sekolah itu dibuat kantin kejujuran. Di sana ada sebuah kantin, di situ disediakan mungkin alat tulis, mungkin ada minuman, ada makanan ringan, snack dan sebagainya. Di situ tidak ada penunggunya. Di situ hanya disediakan bahannya, disediakan kebutuhan siswanya apa. Kemudian di situ ada semacam kantong atau kalau Anda ingin mengambil barang, di situ sudah ada harganya, kemudian membayar di situ sendiri. Kalau uang Anda lebih, Anda mengambil pengembalian sendiri, tanpa diawasi oleh penjualnya. Di sini untuk melatih kejujuran kita. Kalau siswa ingin melatih perilaku anti korupsi, gunakan fasilitas anti kantin kejujuran ini. Di sana mereka bisa mengambil barang sesuai dengan yang dibutuhkan, kemudian berusaha untuk membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Kalaupun mengambil pengembalian, memang sesuai dengan yang pengembaliannya. Ini termasuk perilaku membantu siswa untuk menjadikan seorang untuk mempunyai perilaku anti korupsi, kantin kejujuran. Kemudian contoh yang lain partisipasi sikap anti korupsi di lingkungan sekolah yang lain adalah siap menerima sanksi. Sanksi itu hukuman. Kemarin pada waktu kita membahas tentang hukum, unsur-unsur hukum dan sanksinya, itu di dalam pasal 10 KUHP dijelaskan bahwa ada sanksi, ada hukuman bagi pelanggar hukum. Ada hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok kemarin saya sudah menerangkan, ada hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Nah, kemudian kalau di lingkungan sekolah, setiap sekolah pasti mempunyai tata tertib masing-masing. Namun intinya garis besarnya hampir sama.
perilaku-perilaku apa yang dilarang, kemudian sanksinya apa dan sebagainya, hampir sama. Di setiap sekolahan intinya hampir sama, cuma mungkin disesuaikan dengan kearifan lokal sekolah masing-masing. Maka salah satu mau melatih diri anti korupsi adalah siap menerima sanksi. Apabila ada seorang siswa yang melakukan kesalahan, pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, maka dia siap menerima sanksi. Misalnya, pada suatu saat Anda terlambat masuk sekolah, Anda nggak usah sembunyi-sembunyi, nggak usah sembunyi-sembunyi menghindari guru BP, menghindari guru piket, kemudian sampai nekat lompat pagar hanya untuk menghindari sanksi itu. Anda nggak perlu itu. Kita mencoba berusaha untuk berperilaku anti korupsi. Hari ini saya terlambat, saya menghadap guru BP, menghadap guru piket, terangkan, saya terlambat karena apa? Mungkin karena sepeda motornya bocor di jalan, atau mungkin tadi ada kecelakaan, Anda membantunya, atau mungkin macet dan sebagainya. Terus terang seperti itu, dan apapun konsekuensinya, Anda siap menerima sanksi sesuai dengan tata tertib. Itu adalah perilaku yang membuat kita menjadi seorang siswa anti korupsi. Dengan berusaha bersikap anti korupsi selama menjadi seorang siswa di lingkungan sekolah, nanti akan dikembangkan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Harapan kami semoga kalian semua itu bisa menjadi seorang yang memang mempunyai jiwa anti korupsi mulai dini, sehingga ketika nanti Anda sudah menjabat, misalnya ada yang menjadi pejabat pemerintahan, menjadi anggota DPR, menjadi menteri, menjadi apapun yang berkaitan jabatan dengan pemerintahan, Anda betul-betul bisa menjadi orang yang bisa mengemban amanah karena Anda sudah tertanam anti korupsi dari mulai sejak dini, terutama dikembangkan, dipraktekkan di lingkungan sekolah. Itu anak-anakku beberapa hal contoh partisipasi sikap anti korupsi di lingkungan sekolah. Sekali lagi membiasakan budaya antri, tadi penjelasannya sudah, kemudian aktif berkegiatan, kemudian ikut mensukseskan kantin kejujuran, dan yang keempat, siap menerima sanksi sesuai dengan tata tertib sekolah masing-masing. Demikian pertemuan kita kali ini. Ini nanti akan dilanjutkan dengan kalian bisa melihat kiriman video dari saya, film-film yang kaitannya dengan anti korupsi. Semoga dengan materi yang saya sampaikan tadi, dengan dilengkapi dengan nonton film yang akan saya kirimkan nanti, itu bisa menjadikan kalian menjadi seorang siswa yang memang betul-betul paham tentang anti korupsi dan mampu mempraktekkannya di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan yang lebih luas lagi di lingkungan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.